Halo, assalamualaikum anak-anakku semua. Kali ini kita masuk pada pembelajaran baru bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran daring atau jarak jauh ini. Ya, yang dimana kalian mampu menganalisis isi teks dari ceramah. Yang kedua, menemukan struktur teks ceramah. Yang ketiga, menelaah kebahasan teks ceramah. Dan yang keempat, mengkonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan strukturnya. Nah, di mana terdapat pengertian teks ceramah. Teks ceramah yaitu berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak, oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya. Nah, tujuan dari teks ceramah ini untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan. Penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah juga diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Nah, biasanya kita dapat mendengarkan ceramah itu di televisi, gitu ya, di mana lagi, radio, internet, ya. Ceramah itu banyak sekali media atau sarana komunikasinya. Atau kalian sendiri yang ingin mau menyampaikan ceramah juga bisa, tapi kalian harus menguasai dulu bidang apa yang kalian ingin sampaikan, masalah apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain. Nah, baru kalian bisa melakukan ceramah. Selanjutnya, terdapat tujuan dari teks ceramah, yaitu informatif atau instruktif. Oke. Apa sih informatif itu? Nah, tujuan dari teks ceramah ini memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahaminya atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar, gitu ya. Nah, yang kedua, persuasif, yaitu mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan. Ya, jadi agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan dari teks ceramah itu sifatnya informatif dan persuasif. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks ceramah. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidangnya. Ya. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik. Dan yang terakhir, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Nah, ciri-ciri ini harus kalian ingat ya. Selanjutnya, apa itu argumentatif? Argumentatif itu meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Argumen ya. Jadi kalau kalian mendengar kata argumen tuh meyakinkan pendengar. Nah, deskriptif menggambarkan, melukiskan suatu keadaan. Yang ketiga, rekreatif menghibur. Naratif menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, isi dari teks ceramah. Nah,
Nah, apa sih isinya di dalam teks ceramah? Yaitu adanya pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat apa? Nah, pendapat-pendapat yang dimaksud yaitu berupa rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, terdapat fakta, pernyataan yang menyampaikan situasi real, ya. Jadi real, tidak ada kebohongan sama sekali di dalam teks ceramah. Oke, fakta itu menampilkan sesuatu real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Gitu. Selanjutnya, terdapat struktur dalam teks ceramah. Nah, yang pertama adanya pendahuluan. Struktur di pendahuluan apa aja isinya? Yaitu yang pertama ada isu, yang kedua adanya permasalahan, dan yang ketiga ada pandangan umum penulis. Nah, pendahuluan itu misalkan isu, mau apa sih yang mau dibicarakan, permasalahannya apa gitu. Nah, selanjutnya setelah pendahuluan ada isi, yaitu pendapat-pendapat dan fakta. Yang terakhir adanya penutup. Penutup itu berupa kesimpulan dan rangkuman yang sudah difikirkan gitu ya. Yang mau apa sih mau disampaikan gitu. Ada kesimpulannya. Selanjutnya adanya kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kebahasaannya ini banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti jamak orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya, aku, kami. Ya. Kalau jamak misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, kepada ibu-ibu, anak-anak gitu ya. Nah, yang kedua itu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan dengan topik yang dibahas. Misalkan mau topik yang sering muncul itu meliputi prosa, puisi gitu. Ya. Banyak menggunakan hubungan sebab akibat, memakai kata kerja mental. Nah, dan menggunakan kata-kata persuasif. Lagi-lagi kata-kata persuasif yaitu sifatnya mengajak ya, mempengaruhi. Kalau persuasif juga. Selanjutnya mengkonstruksi teks ceramah. Nah, yang pertama menentukan topik, apa yang mau dibahas topiknya. Yang kedua merumuskan tujuannya. Dan yang ketiga, membuat kerangka ceramah. Yang terakhir, menyusun ceramah.